Halo, selamat datang kembali di Weekly ID. Gimana nih kabar kalian? Semoga baik-baik aja ya. Pada konten kali ini ya karena saya emang lagi gabut dan malas mikir yang aneh-aneh gitu. Makanya di sini saya mau memberikan sebuah konten gak jelas pada kalian, yaitu berapa kali sih si Takemichi ini melakukan perjalanan waktu. Karena sebagai anime atau manga yang bertema time travel, sudah pasti dong si Takemichi ini bolak-balik masa depan dan ke masa lalu. Nah, maka dari itu saya membuat konten ini. Yuk langsung mulai aja. Oke, sebelum saya memulai, saya akan memberikan sebuah peringatan seperti yang sudah kalian lihat di tulisan ini ya. Kalau video ini dibuat berdasarkan chapter 1 sampai 224. Jadi, bagi kalian yang mungkin baru menonton video ini setelah 1 minggu, 1 bulan, atau 1 tahun, atau mungkin 10 tahun ke depan, ya mohon dimaklumi ya, karena informasinya bisa berubah. Jadi, tolong dipahami baik-baik peringatan yang saya berikan kali ini. Saya tahu kok kalian itu pintar-pintar. Oke, kita langsung mulai saja dari yang pertama, yaitu Takemichi yang tiba-tiba terlempar ke masa lalu. Oke, ini adalah momen pertama di mana Takemichi ini terlempar ke masa lalu setelah hampir saja tertabrak oleh kereta. Pada masa ini, Takemichi sendiri merasa kalau dia sengaja dikembalikan ke masa lalu oleh Tuhan untuk mengetahui seberapa pedihnya masa lalu yang dia alami. Tapi, berkat pertemuannya dengan Tachibana Hinata lagi, membuat kehidupan Takemichi menjadi lebih berwarna. Dan ketika dia di taman, dia bertemu dengan Naoto yang dibully oleh anak-anak yang lebih tua dari Naoto. Dan setelah diselamatkan oleh si Takemichi dan mengobrol sebentar, Takemichi meminta Naoto untuk menjaga kakaknya di 12 tahun yang akan datang. Dan ketika mereka bersalaman, tiba-tiba boom, Takemichi kembali ke masa depan. Yang kedua, kembali ke masa depan karena tidak sengaja berjabat tangan. Ini adalah lanjutan dari sebelumnya, di mana ketika tanpa sengaja Takemichi dan Naoto bersalaman, Takemichi terlempar ke masa depan. Di masa ini ditampilkan Takemichi yang bangun di sebuah ruangan dan terlihat juga ada Naoto di sana. Di sini Naoto memberitahu Takemichi kalau dirinya berhasil mengubah masa depan dengan Naoto yang kembali hidup sebagai buktinya. Karena di masa depan sebelumnya Naoto ikut menjadi korban dari pembunuhan. Kalau nggak percaya silahkan tonton saja episode satunya ya. Kemudian disinilah momen dimana Takemichi diberitahu oleh Naoto tentang kemampuan untuk melompati waktu. Yang ketiga, kembali ke masa lalu dan bertarung dengan Kiyomasa. Setelah tahu kemampuan melompati waktu, Takemichi kembali ke masa lalu dengan tekad untuk menyelamatkan Tachibana Hinata dan membunuh Sano Manjiro alias Maiki. Tapi karena suatu kejadian, Takemichi malah akrab dengan Sano Manjiro. Nah, suatu hari nih ya, ketika Takemichi dan Hinata sedang menonton kembang api, dan karena mungkin masih darah muda kali ya, si Takemichi ini berusaha untuk menggenggam tangan Hinata. Tapi bukan tangan Hinata yang digenggam, justru malah tangan Naoto yang digenggam. Dan hal ini menyebabkan Takemichi kembali terlempar ke masa depan. Yang keempat, kembali ke masa depan dan bertemu Akun. Oke, jadi setelah secara tidak sengaja Takemichi terlempar ke masa depan, dia kembali berdiskusi dengan Naoto dan akhirnya memutuskan untuk menemui Akun. Dan pas ketemu, ternyata Akun melakukan bunuh diri dengan melompat dari gedung. Di momen ini Takemichi kembali bertekad untuk menyelamatkan Hinata, Draken, dan juga Akun. Yang kelima, deklarasi perang melawan Mebius. Saat Takemichi kembali ke masa lalu, ternyata terjadi bentrok antara Toman dengan Mebius. Hal ini disebabkan karena teman Pachin yang merupakan ketua divisi 3 terkena kebrutalan dari anak-anak Mebius. Dan akhirnya Toman memutuskan untuk menghancurkan Mebius. Yang keenam, penyelidikan Mebius dan Osanai. Deklarasi perang Toman melawan Mebius membuat Takemichi kaget dong. Dan maka dari itu, dia kembali ke masa depan untuk mencari tahu tentang Mebius dan penyebab kematian Draken. Dan bertemulah mereka dengan Osanai yang merupakan ketua Mebius di masa lalu dan sekarang menjadi seorang tukang. Yang ketujuh, konflik dengan Mebius. Oke, setelah Takemichi mengetahui petunjuk tentang kematian Draken di perang melawan Mebius, Takemichi berusaha untuk menghentikan perang tersebut. Tapi yang terjadi justru malah sebaliknya. Perang Toman melawan Mebius justru malah pecah dan hampir saja Draken kembali terbunuh. Tapi perang tersebut berhasil dimenangkan oleh Toman dan Draken juga berhasil bertahan hidup. Yang kedelapan, masa depan yang seharusnya cerah part 1. Jadi ketika perang Toman sudah selesai dan Draken terselamatkan, Takemichi kan kembali ke masa depan dan ternyata masa depan berhasil dirubah, di mana Tachibana Hinata tidak lagi meninggal. Momen kebahagiaan ini pun dirayakan oleh Takemichi dan Tachibana dengan berjalan-jalan santai di pinggir sungai. Tapi ketika Takemichi izin pergi ke toilet, sebuah kejadian yang mengejutkan terjadi, di mana Takemichi melihat dengan mata kepalanya sendiri, Tachibana Hinata meninggal dengan cara yang sangat-sangat mengenaskan.
Dan ya, ini termasuk momen yang paling sedih sepanjang Tokyo Revengers sih. Dan oh ya, di momen ini Takemichi juga menemui Draken yang akan dipidana mati. Yang ke-9, kemunculan Kisaki di masa lalu. Setelah Takemichi menyelidiki sedikit tentang Kisaki, dia pun kembali ke masa lalu. Dan di masa ini, si Takemichi kembali menghadiri rapat Toman untuk yang kedua kalinya dan mendapati kabar kalau Toman akan melawan Valhalla. Dan pada rapat kali ini, secara mengejutkan si Kisaki diperlihatkan dan langsung mengambil alih posisi ketua divisi ketiga. Dan pada masa ini, Takemichi juga menyelidiki kembali seputar Kisaki. Yang ke-10, kembali ke masa depan untuk memastikan perang Valhalla. Takemichi kembali melakukan perjalanan waktu untuk menemukan beberapa petunjuk seputar perang melawan Valhalla pada Draken. Dan di sini Draken memberikan sebuah clue yang sangat penting sekali kalau Baji akan mati pada perang melawan Valhalla. Yang ke-11, perang melawan Valhalla dan misi penyelamatan Baji. Merasa memiliki tanggung jawab yang besar, akhirnya Takemichi pun meminta bantuan pada Chifuyu. Dan misi penyelamatan Baji pun dilakukan oleh mereka berdua. Tapi seperti yang sudah kalian lihat sendiri di animenya, kalau Baji masih saja meninggal. Cuman bedanya pada momen ini Mikey masih bisa dikendalikan. Yang ke-11, momen nyesek part kedua. Setelah perseteruan dengan Valhalla, Takemichi pun kembali ke masa depan dan kejadian mengejutkan kembali terjadi. Di mana ternyata di masa depan, Takemichi merupakan salah satu pengurus inti di Toman. Tapi bukan itu hal yang mengejutkan, justru hal yang mengejutkan adalah pada momen ini, Takemichi sempat meminta salah satu bawahannya untuk menyingkirkan seseorang karena mengganggu Toman. Tapi siapa sangka ternyata orang yang disingkirkan tersebut adalah Tachibana Hinata. Yang itu artinya, tanpa sengaja, Takemichi telah membunuh Tachibana Hinata atas perintahnya sendiri. Nyesek banget cuy. Yang ke-13, perseteruan dengan Black Dragons. Takemichi kembali ke masa lalu lagi nih. Dia mencoba memperbaiki dirinya dan menemukan alasan kenapa Toman berubah dengan sangat drastis. Tapi bukannya menemukan sumber utama masalah dalam dirinya, justru dia dan Toman malah berseteru dengan Black Dragons dan sampai terjadi tragedi malam Natal juga. Yang ke-14, kembali ke masa depan, kok malah Mikey membunuh semuanya. Setelah perseteruan dengan Black Dragon selesai, Takemichi kembali ke masa depan dan mendapati dirinya berada di sebuah acara pemakaman salah satu anggota Toman. Dan ternyata setelah Takemichi bertemu dengan Naoto, terkuak sebuah fakta kalau ternyata Toman masih saja berulah. Tapi bedanya pada momen ini justru Mikey lah yang menjadi pelaku utama atas semua kejahatan yang ada. Yang ke-15, kembali ke masa lalu dan perseteruan dengan Tenjiku. Pada masa ini, Takemichi mulai merasa ada kejanggalan dalam setiap tindakannya, yang selalu saja bisa ditebak dan diantisipasi oleh Kisaki dengan sangat cepat dan akurat. Dan Takemichi pun berusaha untuk memastikannya sendiri pada Kisaki, tapi kejadian mengejutkan kembali terjadi, di mana ternyata Kisaki bergabung dengan Tenjiku, dan dimulailah perseteruan Toman dengan Tenjiku. Yang ke-16, kembali ke masa depan bertemu dengan Shiba Taiju dan penyelidikan Izana. Demi menyelidiki apakah benar Kisaki ini penjelajah waktu dan juga mengenai siapa sosok Izana, Takemichi kembali ke masa depan lagi. Kemudian bersama Naoto, Takemichi pun bertemu dengan mantan kapten Black Dragons, yaitu Shiba Taiju. Dan dimulailah penyelidikan mengenai Izana. Dan terbuka sebuah fakta kalau kematian Kisaki di masa depan sebelumnya itu merupakan sebuah rekayasa. Tapi sayangnya penyelidikan mereka diganggu oleh pasukan yang dikirim oleh Kisaki. Bahkan Takemichi dan Naoto itu hampir tewas loh di sini. Tapi untunglah Takemichi masih sempat bersalaman dengan Naoto dan dapat kembali ke masa lalu lagi. Yang ke-17, kembali ke masa lalu perang melawan Tenjiku. Ini adalah momen yang bisa dibilang cukup chaos banget sih. Dimana ternyata kekuatan tempur dari Tenjiku itu benar-benar tidak main-main. Dan di sisi lain mereka juga main kotor cuy. Bahkan di sini Emma juga menjadi korban loh. Jadi ya di posisi ini Toman benar-benar sangat dirugikan. Hal ini diperparah dengan Takemichi yang tidak bisa kembali ke masa depan karena kematian Naoto yang di masa depan tadi. Tapi syukurlah perang bisa diselesaikan dengan sangat-sangat dramatis. Dan berkat itu juga Takemichi bisa kembali ke masa depan lagi. Yang ke-18, kembali ke masa depan hidup bahagia kecuali Mikey. Akhirnya masa depan yang benar-benar bahagia dan ideal pun tiba cuy. Dimana ketika Takemichi kembali ke masa depan, dia mendapati semua rekan-rekannya itu selamat. Bahkan sudah menempuh hidup yang lebih baik dari sebelumnya. Bahkan Hinata aja selamat loh. Kan bahagia banget tuh. Tapi ternyata Mikey masih terlibat bahkan aktif dalam dunia perpremanan. Dan demi menyelamatkan si Mikey, Takemichi malah kembali ke masa lalu lagi. Yang ke-19, kembali ke masa lalu untuk menyelamatkan Mikey.
Ya, ini adalah arc terbaru di mana Takemichi memutuskan untuk kembali ke masa lalu demi menyelamatkan Maiki. Karena Takemichi tahu kalau Maiki masih aktif di dunia perpremanan itu karena ingin melindungi rekan-rekannya. Nah, ketika Takemichi kembali ke masa lalu, ternyata dia sudah ada di kelas SMA. Dan semua teman-temannya juga sudah tidak aktif lagi dalam dunia preman. Jadi, hal ini tentu memberikan tantangan baru bagi Takemichi. Nah, kalau kita hitung dari yang saya bahas tadi ya, berarti total Takemichi melakukan perjalanan waktu itu ada 19 kali. Tapi sebenarnya ada satu kejanggalan di awal-awal chapter atau episode animenya sih. Dimana awalnya kan si Takemichi itu nonton berita Hinata dan Naoto terlibat kecelakaan dan meninggal. Nah, sebelum Takemichi terlindas kereta, dia sempat terlempar ke masa lalu. Dan dengan siapa Takemichi ini melakukan kontak atau salaman seperti dengan Naoto atau Maiki masih belum diketahui. Ya, ini masih menjadi misteri sih sampai sekarang. Dan mungkin akan saya bahas kapan-kapan. Oke, sekian dulu konten kali ini. Terima kasih sudah mau mendengarkan hingga detik ini. Bye-bye.